Halo, bobohan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi alur cerita film tentang 3 remaja yang diculik, dijadikan bahan eksperimen penggabungan alien dan manusia. Film ini dibintangi Brenton Twitch, disutradarai oleh William Eubank yang dirilis pada tahun 2014. Di awal film, seorang pria pincang bernama Nick selesai membeli kopi. Karena melihat anak kecil kesusahan untuk mengambil boneka Capit, Nick mengajari anak itu cara bisa mendapatkannya. Setelah itu, Nick dan kekasihnya bernama Haley beserta satu temannya bernama Jonah melakukan perjalanan untuk bersenang-senang. Lanjut, Nick terlihat sedang berolahraga dengan kaki yang tidak pincang. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ia terbangun karena sebuah pesan signal dari Nomad kembali masuk di ponselnya. Nick membangunkan Jonah dan membalas setiap pesan dari Nomad. Tiba-tiba, Nomad mengirim sebuah video yang ternyata adalah kamera pengintai dari laptop milik Nick sendiri. Nomad meretas semuanya termasuk apa saja yang menyala. Bisa disebut Nomad adalah seorang hacker handal. Namun Nick sendiri belum mengetahui siapa sebenarnya Nomad. Lanjut, Nick bersama Jonah juga berusaha meretas jaringan Nomad yang berada di Nevada. Dan tiba-tiba Haley membuka tirai kamar mandi dan mengingatkan bahwa mereka akan melakukan perjalanan besok. Esok harinya mereka sudah berada di mobil melakukan perjalanan. Namun ketika Jonah melihat laptop, terdapat foto mobil mereka yang dikirim Nomad melalui kamera lalu lintas. Nick dan Jonah merasa bingung dengan apa tujuan Nomad. Haley memberitahu mereka untuk berhenti karena ia berpikir bahwa yang diprovokasi adalah seorang anak kecil. Ketika sedang berbelanja di minimarket, Jonah meyakinkan Nick untuk mencari Nomad di titik lokasi. Nick menolak karena mereka hanya ingin bersenang-senang. Lanjut, mereka berhenti di pengisian bahan bakar. Di saat Nick keluar membeli kopi, Haley bertanya tentang Nick kepada Jonah. Karena merasa teman baik, Jonah memberitahu Haley bahwa sudah lama Nick ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Nick terjatuh saat keluar membawa kopi. Haley bergegas keluar dari mobil untuk membantu. Namun, Nick terlihat menjaga jarak dengan Haley. Haley menghampirinya dan mencoba untuk menghiburnya. Namun, Nick menolak bantuannya. Haley yang kesal pergi dengan sakit hati. Setelah kembali ke mobil, Nick mengatakan dia akan ikut mencari Nomad. Saat melihat Haley tidak ada, Nick menghampirinya. Nick mencoba meminta maaf karena satu hal, yaitu kakinya. Ia tidak ingin terus menjadi beban bagi Haley. Itulah kenapa ia mencoba menjauh. Sini, Haley yang bertambah kesal membuang kalung pemberian Nick. Lanjut, mereka melakukan perjalanan hingga malam hari tiba. Dan malam itu, mereka tiba di titik lokasi Nomad berada. Nick bersama Jonah keluar dari mobil untuk memasuki rumah kosong yang mereka kira adalah rumah Nomad. Saat berada di dalam rumah, mereka bergegas keluar ketika mendengar teriakan Haley. Namun, Haley sudah tidak berada di mobil. Di kegelapan, mereka melihat Haley terbang terombang-ambing, dan akhirnya mereka juga tidak sadarkan diri. Saat tersadar, Nick dibawa menggunakan kursi roda oleh seseorang berpakaian pelindung. Nick dihadapkan ke seorang dokter bernama Wallace Diamond di sebuah ruangan. Dr. Diamond bertanya tentang The Signal dan pusat pemeriksaan di luar planet bumi. Nick tidak mengerti apapun. Ia hanya bertanya kenapa badannya tidak bisa digerakkan kecuali kepala. Saat Nick sedang berbicara, Dr. Diamond menghampirinya karena darah yang keluar dari hidung Nick. Beberapa saat kemudian, Nick dibawa ke ruangan istirahat. Ia bertambah bingung dengan ruangan tersebut, dan di sana ada cermin satu arah. Nick sedang diawasi dari balik cermin tersebut. Lanjut, Nick dibawa menuju sebuah ruangan. Di lorong jalan, Nick melihat Haley terbaring tak berdaya. Nick ingin melihatnya, namun ia dibawa menghadap Dr. Diamond.
Nick bertanya tentang Hailey kepada Dr. Damon. Namun Dr. Damon meminta kerjasama Nick untuk menjawab dari mana ia berasal. Setelah mengetahui asal Nick, Dr. Damon kembali bertanya tentang The Signal. Nick menjelaskan sedikit pengetahuannya, hingga akhirnya Dr. Damon memperlihatkan makhluk seperti alien yang berada di atas pohon saat Nick memasuki rumah itu. Setelah itu, Nick kembali dibawa ke ruangan istirahat. Di saat Nick kebingungan, ia mendengar suara Jonah melalui ventilasi. Mereka berdua berbicara dengan ketakutan. Jonah berpikir kalau Nick berada di ventilasi seperti dirinya. Saat kemudian, suara Jonah menghilang dan Nick kembali dihadapkan dengan Dr. Damon. Nick menanyakan tentang jam yang berada di setiap ruangan. Dr. Damon membuat alasan kepada Nick bahwa jam itu sudah mati. Sekarang, di hadapan Nick terdapat beberapa kubus. Nick menjelaskan semuanya sehingga Dr. Damon mulai paham. Kemudian Nick mengancam Dr. Damon. Jika ia tidak melihat Hailey, ia tidak akan memberitahu apa yang ia ketahui. Setelah melihat Hailey, Dr. Damon berjanji kalau Nick akan menjadi orang pertama melihatnya jika Hailey sadar. Lanjut, Nick mulai membuat rencana dengan bubuk biskuit, mengetahui kunci untuk membuka pintu. Malam itu, Nick kembali berbicara dengan Jonah. Mereka saling bertukar kode kunci dengan cara yang sama, yaitu dengan bubuk biskuit. Berpindah ke Dr. Damon dan rekannya, terlihat mereka sedang melakukan eksperimen dengan sapi. Ketika lampu dimatikan, kursi mulai berterbangan dan alarm berbahaya berbunyi. Nick langsung dibawa ke sebuah ruangan karena di luar sedang terjadi sesuatu. Saat lampu kembali menyala, Nick dibawa keluar. Di lorong itu terlihat ada bekas cakaran besar yang membuat Nick ketakutan. Setelah itu, Nick menanyakan tentang cakar di tembok dan keberadaan Jonah. Dr. Damon memberitahu bahwa Jonah tidak berada di sana. Dr. Damon juga bertanya apakah memang benar kalau Jonah yang berada di ventilasi. Malam harinya, terlihat Nick sedang menggunakan selimut. Ia memikirkan cara untuk kabur dari sana. Saat Dr. Damon membuka selimutnya, ternyata Nick sudah tidak ada. Dan di bawah kasur ada banyak sekali coretan rute untuk melarikan diri. Berpindah ke Nick, terlihat ia sedang berusaha lari dengan membawa Hailey. Namun rencananya gagal. Nick tidak bisa membuka kuncinya karena ia memakai kursi roda. Saat Nick tersadar, Hailey sudah berada di sampingnya. Namun, Hailey kembali tertidur setelah mengatakan kalau ia bermimpi indah. Nick ingin memberontak, namun dua penjaga menjatuhkannya. Saat memeriksa kakinya, Nick terkejut karena kakinya sudah berubah. Nick langsung menghadap cermin satu arah. Dr. Damon memintanya untuk tenang, namun Nick berjalan menuju pintu dan menghancurkannya. Nick berusaha membawa Hailey pergi dari tempat itu. Namun Dr. Damon menghampiri dan mengatakan ia tidak bisa melindungi Nick dan Hailey jika mereka berada di luar. Nick tidak mempedulikannya. Ia hanya terfokus untuk membawa Hailey keluar dari sana. Setelah berada di luar, Hailey langsung tersadar dan Nick segera membawanya menjauh dari tempat tersebut. Ketika melihat sebuah mobil yang dikendarai wanita bernama Marabel, mereka berdua ikut menumpang di mobil tersebut. Nick bertanya di mana mereka berada sekarang. Marabel tidak memperdulikannya. Ia hanya menghentikan mobilnya sebentar hingga membuat Nick kebingungan. Setelah tiba di pengisian bahan bakar, Nick bersama Hailey turun di sana. Ia meminta Hailey menunggunya di dalam truk, sedangkan ia sendiri akan membeli kopi. Saat memasuki kedai, Nick melihat dirinya di berita. Sedangkan truk yang dikemudikan pria bernama James pergi membawa Hailey. Nick langsung mengejarnya, namun James mendorongnya hingga terjatuh. Nick kembali mengejar dengan berlari.
Terlihat kaki buatan itu berlari sangat cepat hingga bisa mengejar truk James. Di dalam mobil, Haley tersadar dan menodongkan senjata ke arah James. Setelah James diseret keluar, mereka berdua membawa truk tersebut. Ketika sedang mengemudi, Haley bertanya tentang kaki Nick. Nick tidak bisa menjelaskannya, karena ia juga tidak mengetahui kenapa kakinya berubah. Tiba-tiba, Nick menghentikan truknya karena jalanan terputus. Sedangkan Mirabel sedang bersama dengan Dr. Damon di sebuah ruangan. Dr. Damon mempertanyakan tentang Nick. Namun Mirabel terus mengoceh hingga Dr. Damon mengambil senjatanya. Kembali ke Nick dan Haley. Saat melihat sebuah rumah, Nick menghentikan truknya karena ia merasa pernah melewatinya. Sini Haley menyarankan Nick untuk memutar balik. Namun Nick tetap ingin memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah mereka menemukan peta gurun 3 dimensi terpajang dengan jelas. Nick langsung menggambar rute kemana arah mereka akan pergi. Melihat Haley berada di luar, Nick menghampirinya. Haley memberitahu bahwa ia mendengar suara. Namun Nick tidak mendengar apapun selain angin kencang karena tidak ada pepohonan. Malam harinya terlihat Dr. Damon bersama anak buahnya diam-diam memasuki sebuah rumah. Sedangkan Nick mendengar suara jejak kaki. Nick segera membawa Haley untuk bersembunyi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Jonah yang memakai pakaian pelindung. Di sisi lain, Dr. Damon menemui James. Ia juga mempertanyakan Nick kepada James. Namun James hanya membicarakan tentang keluarganya. Dr. Damon yang kesal langsung menembaknya hingga tewas. Berpindah ke Nick, di saat Haley tertidur, ia melihat ada sebuah alat yang menempel di kulit Haley. Kemudian Jonah memberitahu bahwa mereka sama. Jonah memperlihatkan tangannya yang juga berubah. Lanjut mereka pergi menggunakan truk. Namun ada penjagaan ketat oleh beberapa orang bersenjata. Awalnya penjaga tidak curiga karena Jonah memakai pakaian pelindung. Akan tetapi mereka mengetahui karena Jonah tidak mematuhi aturan untuk turun. Jonah berusaha melawan dan berhasil pergi ke sebuah ruangan. Penjaga langsung menembakkan bom ke dalam ruangan tersebut sehingga ledakan besar terjadi. Namun Jonah berhasil selamat. Ia berjalan keluar hingga tertembak 2 kali. Nick berhasil membawanya bersembunyi ke samping truk. Nick ingin menyelamatkan Jonah. Namun Jonah meminta mereka berdua pergi meninggalkannya untuk menyelamatkan diri. Di saat Nick dan Haley berada di dalam truk, Jonah langsung memukul batu penyangga truk sehingga Nick bisa membawa truknya pergi menjauh. Sedangkan Jonah mencoba melawan musuh menggunakan tangan robotnya. Kembali ke Nick bersama Haley. Di perjalanan mereka masih memikirkan Jonah. Dr. Damon beserta anak buahnya menghadang mereka. Anak buah Damon memasang ranjau ban sehingga membuat truk yang dikemudikan Nick terbalik. Kemudian Haley dibawa pergi menjauh lebih dulu menggunakan helikopter. Sedangkan Nick kembali berdiri menggunakan kaki robotnya. Dr. Damon menghampiri dan memberitahu bahwa eksperimen mereka telah selesai menggabungkan manusia dan alien. Ternyata Nick hanya dijadikan alat eksperimen untuk menjadi bahan uji coba mereka. Dan semua uji cobanya berhasil. Nick juga menyadari bahwa sebenarnya Damon adalah nomad yang mengirimkan sinyal agar Nick mencarinya. Tiba-tiba kedua kaki Nick menyala seperti ada kekuatan tersembunyi. Nick langsung berlari secepat mungkin sehingga menembus dinding transparan. Ketika melihat ke arah luar, Nick terkejut saat Dr. Damon membuka pelindung kepalanya. Ternyata Dr. Damon adalah robot seutuhnya. Hanya wajahnya saja yang mirip dengan manusia. Dan yang membuat Nick terkejut adalah tempatnya berada bukanlah di bumi, melainkan sebuah planet buatan. Dan selanjutnya film pun berakhir.
Saya ucapkan terima kasih gasan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Terima subscribe. Like and share and subscribe.